teman-teman, hari ini indah sekali ya. Iya dong, apalagi sudah mau Natal. Ya, betul sekali Grace. Yuk kita ucapkan selamat pagi dan terima kasih karena semua Tuhanlah yang selalu pelihara kita sehingga kita bisa di sini sampai saat hari ini. Yuk kita memuji Tuhan, katakan selamat pagi Tuhan. Yuk, 1, 2, 3, 4. Selamat pagi Tuhan. Teman-teman, yuk kita berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau beribadah, tolong Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk kita bersukacita hari ini. Yap, betul sekali karena hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan. Yuk kita naikkan pujian hari ini. Hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini Sekali lagi, hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita mau bersukacita lebih lagi yuk adik-adik. Karena Yesus telah lahir ke dunia bagi siapa? Bagi kita semua. Yuk kita sambut datangnya Raja kita. Siapa namanya? Yesus. Ya, Yesus. Yesus telah lahir di hatiku. Yesus telah lahir, ubahkan
teman-teman, siapa yang tahu kita akan merayakan Natal tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Ya, betul sekali, Grace, Sam. Nah, nanti tanggal 20 Desember kita datang sama-sama beribadah memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Yuk, jangan lupa ya, jam 9:30 pagi di ruang utama gereja kita ya. Nah, sekali lagi jam berapa, Grace, Sam? Jam 9:30. Nah, betul sekali. Nah, Kak Diri tambahkan bahwa ibadah Natal hanya kita lakukan 1 kali. Jadi ibadah yang jam 8 dan jam 5 sore tidak ada. Kita gabung di ibadah Natal jam 9:30 pagi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu untuk kami sekarang, kami untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan yang kuduskan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, yuk kita siapkan hati, telinga, dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan pelita bagi jalan kita, menjadi penuntun hidup kita. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Yes, oke.
kita harus selalu bersukacita. Oke anak-anak, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Pagi ini Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan sukacita. Karena Tuhan sungguh teramat baik buat kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Berkati saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh dimengerti anak-anak, menjadi berkat buat anak-anak. Semakin anak-anak mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami butuh Roh Kudus. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Oh, ada apa ya? Kok Maria harus mengunjungi Elizabeth? Bertemu dengan Elizabeth. Yuk, kita dengarkan ceritanya ya. Anak-anak masih ingat? Seorang malaikat datang menjumpai seorang imam yang bernama Zakaria. Ketika itu, Zakaria sedang ada di Bait Allah. Dia sedang melakukan tugasnya, membakar ukupan kemenyan. Tiba-tiba, seorang malaikat datang menjumpai Zakaria. Dia berdiri di sebelah mezbah. Hai, Zakaria terkejut. Apa kata malaikat kepada Zakaria? Zakaria, jangan takut. Allah telah mendengar doamu. Sesungguhnya istrimu Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yohanes. Wah, Zakaria mendengar semuanya ini. Oh, ia akan menjadi besar dan ia akan membawa sukacita bagimu dan bagi semua orang. Allah akan memakai Yohanes sebagai utusan Allah karena dia akan menyiapkan hati banyak orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Wow. Ketika Zakaria mendengar hal itu, semua yang dikatakan malaikat, harusnya Zakaria senang enggak? Wah, harusnya Zakaria bersukacita. Karena Zakaria sudah lama berdoa, minta seorang anak. Dan sekarang malaikat Gabriel datang memberikan kabar baik. Istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi Zakaria ragu. Dia tidak percaya kepada malaikat. Mana mungkin ya? Aku kan sudah tua. Wow, betul anak-anak. Zakaria sudah tua.
istriku Elizabeth juga sudah tua. Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Kata malaikat kepada Zakaria, Zakaria, aku ini Gabriel, utusan Allah, menyampaikan berita baik kepadamu. Tapi karena engkau tidak percaya, kamu akan menjadi bisu. Zakaria saat itu menjadi bisu, tidak bisa bicara. Tapi Zakaria hatinya sangat senang. Wah, saya akan mendapatkan seorang anak. Sudah lama ditunggu-tunggu. Setelah selesai tugasnya di Bait Allah, Zakaria pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa yang dilakukan Zakaria? Wow, langsung dia temui istrinya, Elizabeth. Dia kepingin cerita semuanya, apa yang disampaikan malaikat Gabriel kepadanya. Tapi bagaimana ya? Zakaria tidak bisa bicara. Zakaria sudah bisu. Sampai nanti lu anaknya lahir. Wah, lama sekali ya. Zakaria tidak kehabisan akal. Dia ambil kertas. Dia tulis di kertas apa yang terjadi di Bait Allah ketika malaikat berjumpa dengan dia, menceritakan semuanya kepada dia. Elizabeth membaca tulisan Zakaria. Oh, ternyata suaminya tidak bisa bicara. Dia tulis semuanya. Bagaimana dengan Elizabeth? Senang deh. Wah, Elizabeth dan Zakaria hatinya penuh dengan sukacita. Dia sudah menunggu lama sekali, menginginkan seorang anak. Sekarang Tuhan memberinya seorang anak. Anak-anak, waktu berjalan. Sudah 6 bulan. Malaikat Gabriel datang lagi. Wow, datang kepada siapa? Kepada Bapak Zakaria? Oh tidak. Kepada Ibu Elizabeth? Juga tidak. Tetapi malaikat Gabriel datang ingin menemui seorang gadis yang bernama Maria. Maria belum bersuami. Tetapi Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Maria tinggal di kota yang kecil yang bernama Nazaret. Malaikat datang ke kota Nazaret. Dia langsung masuk ke rumah Maria dan menjumpai Maria. Bagaimana dengan Maria? Tiba-tiba malaikat sudah ada di dalam rumahnya. Malaikat memberi salam kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Allah menyertai engkau. Apa sih arti salam ini? Aku tidak tahu. Kata malaikat lagi kepada Maria, Maria, jangan takut. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar
dan dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Hah? Tapi mana mungkin ini bisa terjadi? Kata malaikat lagi kepada Maria, Maria, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melingkupi engkau. Maria senang sekali. Maria mendengar semua apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Malaikat berkata lagi kepada Maria, Maria, saudaramu Elisabet juga sedang mengandung bayi laki-laki. Inilah bulan ke-6. Elisabet, dia kan sudah tua. Suaminya Zakaria juga sudah tua. Kata malaikat kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, betul ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria sangat senang sekali. Maria menyampaikan kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Maria mengatakan dengan kerendahan hati. Maria taat kepada Tuhan. Kemudian malaikat pergi meninggalkan Maria. Maria sangat senang sekali. Dia mengingat semua kata-kata yang disampaikan oleh malaikat. Oh, aku mau melahirkan seorang anak laki-laki. Aku mau cerita kepada siapa ya? Oh, aku ingat tadi malaikat katakan Elisabet juga sedang mengandung seorang bayi laki-laki. Aku mau ke sana. Kemudian Maria bersiap-siap, berkemas-kemas. Dia siapkan baju, tas. Dia akan pergi ke rumah Elisabet. Berangkatlah Maria menuju ke rumah Elisabet. Hatinya penuh dengan sukacita. Di dalam perjalanan, meskipun rumahnya Elisabet itu cukup jauh, tapi Maria percaya Allah menyertai Maria perjalanan yang jauh. Hatinya senang mengingat semua yang dikatakan malaikat kepada Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Wow, hatinya senang sekali. Tak lama anak-anak, Maria sudah sampai ke rumah Elisabet. Ini rumahnya Elisabet. Ada nggak ya Elisabet di rumah? Mudah-mudahan bertemu. Ya, kemudian Maria ketuk pintunya. Tok, tok, tok. Pintu dibukakan. Hai. Anak-anak, Maria bertemu dengan Elisabet. Tampak di wajahnya penuh dengan sukacita. Hai. Dari wajah Maria terpancar sukacita. Dari wajah Elisabet terpancar sukacita.
Maria menyampaikan salam kepada Elizabeth. Ketika salam disampaikan kepada Elizabeth, tiba-tiba anak dalam kandungan Elizabeth melonjak. Seakan-akan dia mengerti arti salam itu. Oh, luar biasa. Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan suara nyaring, Elizabeth berkata kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Diberkatilah anak di dalam kandunganmu." Wow, Maria bahagia sekali. Maria percaya kepada Tuhan. Apa yang sudah disampaikan Tuhan pasti digenapi. Hatinya limpah dengan pujian. Hatinya limpah dengan syukur kepada Tuhan. Maria memuji Tuhan. Hatiku, jiwaku bersuka cita karena Allah. Jiwaku memuliakan Allah. Hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Allah telah membuat perkara yang besar yang namanya disebut kudus. Maria merasakan betapa baiknya Tuhan kepada Maria. Maria berlimpah dengan syukur. Dari mulutnya terucap nyanyian pujian buat Tuhan. Anak-anak, Elizabeth dan Maria sangat bersukacita. Dari hati mereka berdua berlimpah dengan pujian kepada Tuhan. Anak-anak, Elizabeth dan Maria saling bercerita. Wah, mereka bertemu dalam sukacita. Elizabeth menceritakan, suamiku Zakaria bertemu loh dengan malaikat Gabriel ketika ada di bait Allah. Maria juga menyampaikan kabar sukacita. Malaikat juga menemui saya ketika ada di rumah menyampaikan berita sukacita. Mereka berdua penuh dengan sukacita. Maria tinggal di rumah Elizabeth beberapa bulan. Maria membantu pekerjaan Elizabeth di rumah. Maria juga melakukan memuji Tuhan bersama-sama dengan Elizabeth. Belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Elizabeth. Mereka berdua sangat senang. Elizabeth juga melakukan banyak hal buat Maria. Karena Maria masih muda. Mereka berdua ada di rumah Elizabeth Maria selama 3 bulan. Tidak terasa anak-anak. Hampir 3 bulan berlalu. Maria dan Elizabeth sama-sama mereka berdua menantikan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Elizabeth? Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai Yohanes. Maria juga menantikan putranya
yang akan diberi nama Yesus. Betul anak-anak, mereka berdua hatinya penuh dengan sukacita. Anak-anak, 3 bulan sudah berlalu. Maria harus pulang ke rumah. Dia meninggalkan Elizabeth, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. Tuhan, Engkau baik buat aku, buat Elizabeth. Pulanglah Maria ke rumahnya di Nazaret. Anak-anak, hati Maria dan Elizabeth penuh dengan sukacita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga ada sukacita? Yes, pasti. Dan harus bersukacita. Karena kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Kita layak memuji Tuhan, layak menghormati Tuhan. Anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Natal bukan soal hadiah, bukan soal baju baru, bukan soal makan enak, dan bukan soal pesta. Tapi Natal adalah Allah telah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Kita patut bersyukur atas anugerah Allah yang besar buat kita. Oke. Mau anak-anak? Kita sebentar lagi menyambut hari Natal. Kita akan menyiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Anak-anak, kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 42. Kata Elizabeth kepada Maria, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Maria akan menjadi ibu Tuhan Yesus, dan Maria akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus, Putra Allah, Juru Selamat kita. Oke, anak-anak mengasihi Tuhan, anak-anak mencintai Tuhan. Mari anak-anak, di hari Natal ini kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus telah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu
mencintai aku. Anak-anak, biarlah setiap hari cinta kita kepada Tuhan lebih, dan lebih lagi. Oke, mari anak-anak kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Pagi ini Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Hati kami berlimpah dengan syukur. Hati kami juga berlimpah dengan sukacita. Seperti Maria dan Elisabet. Kami akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kami. Ajarin kami Tuhan untuk bersyukur. Ajarin kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati mama dan papa. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersukacita bersama-sama, kita merayakan lahirnya Raja kita. Mari sama-sama kita hadir di ibadah Natal KAA. Kapan sayang Grace? Tanggal 25 jam setengah 10 pagi. Ya betul, dan ingat ibadah hanya dilakukan satu kali jam setengah 10 pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.